Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian Islam ya, dengan menggunakan kitab rujukan yaitu Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malam ini temanya adalah tentang 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya ingin bacakan teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyrata, makalah yang ke-19 itu qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya adalah asyratu nafarin, ada 10 golongan. Layak balaghahu sholatahum, di mana Allah tidak akan menerima sholat mereka. Siapa itu 10 golongan yang sholatnya nggak diterima? Ini saya perlu sampaikan, dakwah ini saya kira untuk level jamaah ya, orang-orang yang sudah melaksanakan sholat dengan baik, supaya kita bisa meningkatkan kualitasnya. Di sini dikatakan rajulun shalla wahidan, seseorang yang sholat sendirian ya. Aimun faridan, artinya sholat sendirian, bi ghairi qiraatin, tanpa membaca Fatihah. Sholat dewe pisan gak pakai Fatihah, itu gak sah sholatnya. Kalau sampean gak baca Fatihah tapi makmum, menurut sebagian mazhab 4 ya, itu ada yang berpendapat Anda tetap sah sholatnya ya. Kalau mazhab Syafi'i, meskipun Anda makmum tetap harus baca Fatihah. Tapi ada sebahagian mazhab ya, seingat saya di mazhabnya Imam Abu Hanifah ya, maaf ya, ada sebagian mazhab, tapi coba saya cek ulang ya, yang kemudian tidak mewajibkan membaca Fatihah manakala dia sedang makmum ya. Atau setidaknya kalau dia ketinggalan Fatihah asal masih bisa rukuk bersama imamnya, itu dianggap ditanggung oleh imamnya ya. Baik, kita baca lanjutannya ya. Jadi intinya kalau seseorang sholat sendirian tapi tidak baca Fatihah, maka sholatnya bisa nggak diterima. Karena apa? Fatihah itu bagian dari rukun sholat kita. Wattafaqah, ini ada penjelasan. Wattafaqah, dan sepakat siapa al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, dan pengikutnya, wal Imamu Malik, dan Imam Malik, wal Imamu Ahmad Ibnu Hambalin, dan Imam Ahmad bin Hambal, sepakat ala sihhatil ma'mumi. Nah ini, atas sahnya sholat makmum ya, bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihah, tanpa membaca sedikit pun Fatihah. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, kalau sampean sedang jadi makmum. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib, meskipun jadi makmum Anda harus baca Fatihah ya. Tapi setidaknya yang poin penting tadi, yang sholatnya tidak sah itu kalau sholat sendirian nggak baca Fatihah, itu jelas tidak sah. Nah, kalau sampean sholatnya makmum sama imam, sementara imam sudah baca jahr ya, Anda nggak baca Fatihah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, Anda masih sah sholatnya. Paham ya? Oke. Ini untuk wawasan, supaya Anda
setidaknya tidak narrow minded. Narrow minded itu pikiran yang sempit ya. Cuman saya perlu kasih underline, yang dimaksud makmum tetap sah meskipun tidak baca Fatihah ya. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, yakni Fatihah di saat Anda sholat jahar ya toh? Fatihahnya sholat jahar, jadi di rakaat 1 dan 2 ya untuk maghrib dan isya. Tapi nanti yang rakaat ketiga di maghrib Anda tetap wajib baca Fatihah. Paham ya? Jangan yuk mau meneng wae waton melu rubuh-rubuh, yang rakaat ketiga tetap nggak baca Fatihah, ya wajib baca Fatihah. Paham ya? Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak salah pahamnya. Ini yang dimaksud bahwa kadang-kadang untuk rincian fikih memang kudu ngaji. Tidak bisa nggak ngaji, hanya lewat pengajian umum. Yang umum namanya saya pengajian umum, yang diomongin sing umum-umum kan. Ya kalau Anda pengen alim tenan ya memang kudu ngaji di pondok, dan butuh waktu, butuh kesabaran, karena ada rincian-rincian yang mungkin tidak bisa disampaikan di saat pengajian umum tadi. Oke, jadi sekali lagi kelompok yang disebut Nabi 10 kelompok yang sholatnya nggak diterima. Yang pertama adalah yang sholat sendirian tanpa baca Fatihah, itu sholatnya nggak diterima. Yang kedua apa? Warojulun la yu'addi zakata. Kelompok yang kedua, orang yang tidak bayar zakat ya, padahal dia sudah wajib zakat karena hartanya sudah 1 nisab, hartanya sudah berjalan 1 tahun ya. Syaratnya kan 1 nisab dan sudah 1 tahun, maka jadi wajib zakat. Anda punya emas 100 gram, baru setengah tahun. Dari sisi 100 gramnya Anda sudah wajib zakat. Tapi dari sisi haulnya belum 1 tahun, Anda belum wajib zakat. Gitu. Maka harus ditunggu sampai 1 tahun, nanti zakatnya 2,5% ya. Oke. Jadi kelompok yang kedua, orang yang sholat tapi dia tidak bayar zakat. Aila yukhriju, artinya dia tidak mengeluarkan ma yajibu ikhrajuhu, sesuatu yang wajib dikeluarkannya, minal amwali zakawiyah, dari harta-harta yang wajib dizakati, ila mustahiqiha, diberikan kepada yang berhak. Ya, itu kalau di Quran surat At-Taubah ya, ada berapa? 8 asnaf ya. Al-fuqara wal masakin ya. Wal masakin ya, orang fakir, orang miskin. Kemudian al-gharim wal mu'allafatu qulubuhum ya. Al-gharim itu artinya orang yang punya hutang, tapi hutangnya bukan hutang untuk produktif. Sampean dihutang nang bank misalnya 1,5 miliar, tapi hutangnya ternyata untuk modal, misalnya apa? Bikin perusahaan percetakan. Anda tidak termasuk gharim yang dimaksud oleh ayat tadi. Jadi gharim di situ orang yang hutang untuk kepentingan konsumtif. Memang wong miskin utangnya oke, nah itu dia wajib ya diberi zakat gitu. Lah kayak konglomerat utangnya oke loh Mas. Oh, saya juga gharim lo punya utang gitu, tidak boleh itu. Ya. Bahkan semua pengusaha pasti punya utang ya. Wong sugih iki biasanya duwe utang ya. Itu untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang dimaksud gharim yang punya hak untuk menerima zakat adalah mereka yang hutang untuk kepentingan konsumsi karena memang tidak punya, istilahnya miskin kan begitu. Kemudian ada namanya sabilillah. Sabilillah itu kalau untuk konteks sekarang sebenarnya ustadz-ustadz TPA, guru-guru ngaji di kampung ya, yang tidak menerima gaji dari pemerintah, bukan PNS, nah itu punya hak untuk menerima zakat sebenarnya. Itu sebabnya mohon maaf, kalau di kampung-kampung biasanya zakat itu sebagian dikasihkan Pak Kiainya ya, Pak Kiai di kampung itu. Tapi dia posisinya sebagai sabilillah, bukan sebagai, mohon maaf, misalnya posisi dia ya sebenarnya nggak terlalu miskin ya. Tapi karena dia mulang itu ya, mulangi ngaji, nah itu sebagian
di kampung-kampung masih berlaku tetap karena dia mulai ngaji tanpa digaji ya, maka sebagai tanda kutip ya semacam kompensasinya setiap setahun sekali menerima zakat. Ya nggak banyak lah untuk tanda tresno kepada Pak Kiainya atau guru ngaji di kampung itu ya. Bahkan saya mendengar penjelasan dari almarhum Kiai Ali Maksum, santri ya, kata beliau waktu saya ngaji tuh ya, ya santri saja nih yo untuk nompo zakat tak golek kol pinggir katanya. Tapi itu kol pinggir, kol pinggiran ya masih boleh. Dan memang ada rujukannya. Saya waktu itu membaca kitab ya mengaji sama Mbah Kiai Warsun Munawir, di situ ada penjelasan di kitab Jawahirul Bukhari ya, ada di footnote-nya ya. Baik, oke. Itu yang kedua. Orang sholat tapi nggak zakat, padahal dia sudah punya kewajiban bayar zakat. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin, dan celaka betul bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakata, mereka yang tidak membayarkan zakatnya. Ini yang menarik. Ternyata apa Allah katakan di sini apa? Fasammahumullahu musyrikin. Mereka yang enggak ngeluarkan zakat disebut sebagai orang musyrik. Loh, ini menarik saya kira penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Orang musyrik bukan sekedar mereka yang menyekutukan Allah. Tapi yang enggak bayar zakat pun menurut penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah menyebutnya sebagai musyrik. Kenapa? Kira-kira logikanya seperti apa? Saya memahami ya, karena mohon maaf, orang yang nggak bayar zakat itu ya ibaratnya orang yang menuhankan harta. Hartanya di eman-eman, dibakhili lalu sampai nggak dibayar zakatnya. Ya jadi seolah-olah seperti menuhankan dua Tuhan, menyembah Allah di sisi lain tapi menuhankan harta ya dengan cara tidak membayar zakatnya. Nah, itu sebabnya saya ingin menyampaikan supaya cara bayar zakat yang agak ringan itu, kalau kita mau pakai pendapat yang longgar, cara bayar zakatnya tidak harus nunggu setahun. Ini pendapat yang longgar. Jadi misalnya saya sebagai PNS ya dapat katakanlah gaji 10 juta ya misalnya ya, maka 2,5%-nya minimal harus dibayarkan ya ke lembaga zakat, baik yang nasional Basnas atau mungkin kalau teman-teman bisa di lembaga, bisa di Lazisnu atau mungkin Lazismu. Di Muhammadiyah ada namanya Lazismu, di NU ada Lazisnu ya. Kalau NU dan Muhammadiyah berarti Lazisnumu kan gitu kan ya. Nah, itu insya Allah menjadikan berkah ya. Sebab apa? Kalau tidak dizakati berarti kita memakan haknya orang fakir miskin yang berhak mengambil atau memakan menerima zakat itu. Baik. Yang ketiga, golongannya siapa? Warajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun. Orang yang menjadi imam, mengimami makmum, mengimami masyarakat, wahum, sedangkan mereka masyarakat lahu kepada imam tadi itu karihun, membenci. Iki sholat ditompo Mas. Nah sampean sholat jadi imam nih makmumnya udah sengit karo sampean yo. Apa penjelasannya gimana? Penjelasan rasionalnya itu begini Mas. Idealnya orang itu kalau sudah sholat kan perilakunya tambah baik, ya enggak? Ya enggak? Baik secara sosial ya, kepada masyarakat kanan kiri secara umum baiklah, tidak suka ngisro, nggak bikin kemangkelan. Lah kok iki dadi imam tokoh agama ning masyarakate makmume do benci. Ya nggak diterima sholatnya. Waliyadzubillah ya. Nah, itu sebabnya nyun sewu nek iso dadi imamku yo membaca situasi masyarakat kanan kiri, senenge apa kira-kira wong iku ya. Nah, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun, 3 orang, la tujawizu sholatuhum,
tidak melewati sholat mereka adanahum ing telinga mereka. Maksudnya sholatnya akhirnya mung sholat apa ya? Saya menyebutnya sebagai sholat seremonial. Ya memang jengkang-jengking rukuk sujud, tetapi bukan sholat yang substansial. Tidak maqasidiyah kalau bahasa yang sering saya sebut ya. Sholat yang tidak maqasidiyah ini yang bermasalah menurut saya. Secara formal dia sudah sholat, tapi secara substansial dia belum sampai kepada apa yang dituju oleh sholat itu. Siapa itu? Al-abdul abiqu, budak yang minggat. Abaqa yabiqu, abiqun, minggat dari tuannya, nggak pamit, lungo, kabur, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Yang kedua ini, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Perempuan ini, ingat-ingat nih bagi yang menjadi istri ya, calon perempuan atau calon istri, sholat Anda bisa nggak diterima ini. Wa mra'atun, dan seorang perempuan batat yang berada di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha, sedangkan suaminya 'alaiha terhadap perempuan tadi itu sakhitun, murka. Ini bisa menyebabkan perempuan tadi sholatnya nggak diterima. Karena apa? Tidak mengantar kepada keridhaan suami. Tapi ingat, yang harus saya garis bawahi, jangan dijadikan alat untuk mempreser istri Anda loh. Ya, ini penting saya garis bawahi. Kalau yang menyebabkan tadi suami marah itu karena sikap perilakumu sendiri, nggak ada apa-apa kok sampean marah, ya nggak ada hubungannya. Ya, ini penting diingat. Nah, sisi lain suami di dalam Al-Quran selalu didorong supaya bahwa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka para istri dengan cara yang baik. Insya Allah kalau suaminya baik, istrinya juga akan baik dan tetap membuat suaminya ridho alias tidak murka. Nah, kalau Anda sebagai suami yang baik memahami hadis ini, jangan hadis ini untuk menekan istri Anda. Awas lho Dik, nek ra taat karo aku, salatmu ra ditampa. Ya, aku nesu soalnya. Nek aku nesu Gusti Allah melu nesu, kan gitu kan ya. Jangan begitu. Caranya justru dibalik. Ini cara memahami hadis secara lebih produktif ya. Mestinya Anda berusaha untuk memaafkan. Ya dah, sambil berproses menasihati, memperbaiki istri Anda supaya ke depan menjadi lebih baik, bukan malah diancam-ancam. Ya wis lah, ngalah ben salate bojone sampean tetap ditampa. Paham ya? Nah, itu loh. Anda harus bersifat sabar, lemah lembut, memaafkan. Apa ya seneng nek bojone sampean salate gak ditampa sebagai seorang suami? Kan ndak seneng toh? Maka caranya Anda harus memaafkan sambil berproses dididik, dicontoni yang terbaik, kan begitu. Oke. Yang berikutnya, kelompok yang masih yang 3 orang yang sholatnya hanya melewati telinganya. Wa imamun, dan imam, amma qaumun, yang mengimami masyarakat atau makmum, wahum lahu karyun, sedangkan mereka tidak suka. Itu dalilnya kenapa kelompok yang ketiga sholatnya yang tidak diterima adalah imam yang dibenci masyarakat ya. Yang keempat, warajulun mamlukun abikun, yaitu seseorang yang dimiliki abikun yang minggat alias kabur tanpa pamit tuannya. Budak ini zaman dulu ya. Syakhsun raqiqun, artinya budak, zakaron kana au untha, baik laki-laki maupun perempuan, haribun yang kabur, lari, min sayyidi, dari tuannya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza abaqal abdu, apabila minggat siapa? Minggat itu bahasa agak kasar loh, minggat itu. Jadi nang Jawa itu Mas, tak kandani ya bahasa Jawa supaya Anda tambah paham. Bahasa Jawa itu bahasa yang paling kaya. Sama-sama lungo, nek lungo biasa ya orang nyebutnya lungo. Ning nek lungone, lungo seorang istri pergi dari rumahnya karena ada konflik sama suaminya lalu kabur, tuh namanya purik.
Ya toh? Beda lagi pada lunga ya, pure. Kemudian tadi misalnya budak pergi nggak pamit, suaminya jenenge apa? Minggat ya. Minggat ya. Kata minggat itu juga bisa dinisbatkan untuk mengusir orang dengan kebencian. Kuwi nek ora anu saestu kandhane minggat teko omah kene ya, itu minggat suruh kabur tapi dengan dibenci, itu minggat ya. Nah, sama. Coba sama-sama jewet ya. Ini yang menarik bahasa Jawa itu. Kalau sampean nyubit kecil itu namanya apa? Jiwit, ya dah, jiwit. Mencubit. Tapi kalau yang dicubit pipi jenenge apa? Jewel ya. Jewel pipi, jewel lagi loh. Kalau yang dicubit diletakkan di pantat jadi ini apa? Nyetrot. Kalau diletakkan di telinga jadi jewer ya dah. Nah, itu uniknya bahasa Jawa itu. Makanya kemudian ada teori mengatakan yang paling tepat ya, Anda boleh saja tidak setuju, yang paling tepat untuk maknani bahasa Arab itu pakai bahasa Jawa karena agak mirip, padanan katanya lebih kaya ketimbang bahasa Indonesia. Gitu? Misalnya, lakama yalkum itu artinya kan meninju, biasanya yang diarahkan ke berarti apa? Nunjuk ya, itu nonjok ya, itu ya. Punch bahasa Inggrisnya ya. Oke. Ya, berikutnya adalah yang ke berapa ini berarti? Yang kelompok kelima ya. Satu, pertama adalah orang yang sholat sendirian tidak baca Fatihah. Yang kedua orang yang tidak bayar zakat. Yang ketiga adalah imam yang dibenci kaumnya. Kemudian yang keempat istri yang kabur, istri yang dibenci yang bikin suaminya tidak ridho ya. Kemudian budak yang minggat dari tuannya. Berarti 4 ya. Mungkin Anda bertanya ini, nyun sewu, teman-teman yang nonton di YouTube bertanya, Pak, kalau misalnya ada suami yang bikin mangkel istrinya, kira-kira sholatnya diterima apa enggak kan gitu. Ini kalau dibaca pakai teori mubadalah, resiprotoria yang digagas oleh teman-teman di Cirebon ya, Mas siapa namanya itu, Yafik ya, Mas Fakih ya, Mas Fakih, maka ini bisa berlaku sama. Maksudnya biye, kalau sampean sebagai suami kok setiap harinya hanya bikin mangkel istri ya, tidak pernah pandai berterima kasih kepada istrinya, nggak ngasih nafkah ya dah, nggak bertanggung jawab, sak geleme dhewe, sampean sholat surat ditompo. Sebab apa? Karena maqasid sholat itu mengantar orang harus punya kepribadian yang baik ya dah. Sementara kita misalnya jadi suami kok sama sekali nggak care sama istrinya ya. Saya termasuk yang sependapat dengan pemahaman seperti ini. Jadi sholat kita sebagai suami ya, kalau kemudian hariannya hanya bikin mangkel istri tanpa alasan yang jelas, bisa jadi sholatnya juga tidak diterima. Karena apa? Berarti sholatnya mung jengkang-jengking, bukan sholat yang maqasidiyah, bukan sholat yang mengantar kepada perilaku karakter yang lebih baik. Makanya dalam hadis lain dikatakan, nanti di Ihya itu ada man lam tan'ahu sholatu anil mungkar ya. Siapa yang sholatnya tidak sampai mencegah, tidak mampu mencegah kemungkaran, hal-hal yang mungkar, yang diingkari, yang tidak baik, maka lam tuqbal sholatuhu, sholatnya nggak diterima. Itu masuk akal itu ya. Oke. Yang keenam, kelompoknya adalah warajulun syaribul khomri, orang yang peminum, minum khomer. Mudminun alias terus menerus, mudmin itu continuous ya, terus menerus ya, peminum, tiap dino mendem sampai 3-4 kali ya, hidupnya hanya mendem, mabuk terus. Waliyadzubillah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khomra, jauhilah olehmu khomer, fa innaha ummul khobaith, karena khomer adalah
kejahatan yang paling ya pokoknya perbuatan jahat atau yang kotor ya. Dari minum khamr bisa menyebabkan perkelahian, dari minum khamr bisa mengantar pada pembunuhan, dari minum khamr bisa menyebabkan habisnya harta kan hanya untuk mabuk ya. Dari minum khamr menyebabkan akalnya tidak berfungsi secara maksimal. Oke. Yang keberapa ini? Hah? Keenam. Ketujuh nah. Keenam. Wa mra'atun, yang keenam ini berarti. Wa mra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimar. Perempuan yang merdeka sholat tanpa khimar, tanpa menutup aurat, kerudung. Ya iya kan, karena syaratnya sholat harus menutup aurat. Dia sholat ya, padahal perempuan merdeka kok nggak menutup aurat secara sempurna, maka bisa tidak sah sholatnya. Wa huwa thawbun tughatti bihil mar'atu ra'saha. Yang disebut dengan khimar adalah pakaian kain yang dengannya perempuan menutup kepalanya, jadi kerudung. Kemudian yang kedelapan, wa akilu riba, orang yang memakan riba, ini sholatnya nggak diterima. Ya, kemudian yang ke-9, siapa ini? Wal imamul jair, imam yang zalim ya. Kemudian yang ke-10 apa yang jadinya? Wa rajulun la tanhahu sholatu anil fasya wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'danani. Orang yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, maka sholatnya hanya menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu ya, 10 kelompok orang yang sholatnya tidak diterima. Moga-moga kita bisa menghindari dari kelompok tadi, 10 tadi ya. Dan kita bisa lebih berusaha agar sholat kita bukan hanya sholat seremonial yang jengkang-jengking, tapi lebih ke sholat yang makosidiyah, substansial, yang mampu merubah ya perilaku kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin. Terima kasih atas kesabarannya mendengarkan video channel LSQ ya, dan mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat. Barokah fid din wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.